Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Muhriana Dewi SPDI, Guru SMP IT Al-Fatih. Saya akan memaparkan tentang Merdeka Belajar berdasarkan tujuan pendidikan nasional oleh Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru yang disebut-sebut pahlawan tanpa tanda jasa, apakah kita benar-benar berjasa terhadap peserta didik kita? Apa yang kita lakukan? Apakah kesuksesan peserta didik kita dihasilkan dari kerja keras kita selama mereka berada di ruang kelas bersama kita? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Di dalam dunia pendidikan, guru merupakan salah satu elemen yang tidak bisa terpisahkan. Namun, sudahkah kita mengenali dan memahami diri sebagai seorang pendidik? Sudahkah kita mengenali kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri kita untuk senantiasa mengantarkan peserta didik menjadi manusia yang berdaya dan merdeka? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Maka, sebagai seorang pendidik yang baik, kita memiliki kebutuhan belajar secara mandiri, menjadi sosok penuntun terhadap kodrat peserta didik kita dan bukan sebagai penuntut. Lantas, apakah peran kita sebagai seorang guru? Di era yang pasih digital dan teknologi, tidak mudah menjadi seorang pendidik. Hari ini, guru bukanlah jadi satu-satunya sumber belajar seperti yang kita rasakan pada zaman kita sekolah dulu. Hendaknya kita mampu menyelaraskan peran kita dengan kemajuan yang ada pada saat ini, membagi energi kepada peserta didik kita dan ilmu yang digunakan seluas-luasnya dalam kehidupannya di masa depan. Lalu, ingin menjadi guru seperti apa kita? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak. Pernahkah kita berpikir karakter budi pekerti yang kita lakukan hari ini merupakan hasil dari petuah-petuah guru kita terdahulu? Bapak dan Ibu guru, sudahkah kita memahami maksud dari mendidik dan mengajar? Mendidik menyeluruh merupakan satu tujuan pendidikan nasional, di mana pendidikan itu merupakan tempat menabur benih kebudayaan, sedangkan pengajaran adalah membagikan ilmu hidup, lahir dan batin untuk peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid, yakni mendidik keterampilan berpikir, mengembangkan kecerdasan batin. Pendidikan hari ini juga disebut sebagai pendidikan selama 1 abad. Mengapa? Karena sistem pendidikan yang kita gunakan masih berupa perintah dan memberi sanksi, dan ini merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik muridnya. Sebagai guru, kita bertanggung jawab tidak hanya terhadap kecakapan kognitif semata, namun harus mampu menjadikan peserta didik kita manusia secara utuh, memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya, mengasah akal, berpikir, rasa, dan karya, sehingga terbentuklah budi pekerti dan peserta didik dapat menjadi manusia yang merdeka. Sebagai guru, kita harus mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh sesuai kodrat murid, yakni kodrat keadaan sebagai dasar pendidikan, kodrat alam yang mencakup lingkungan murid, berikan materi sesuai kebutuhan terhadap lingkungan, dan kodrat zaman, yakni ilmu pengetahuan yang kita sampaikan harus bersifat dinamis dan tidak ketinggalan zaman. Ki Hajar Dewantara membagi pendidikan menjadi asas trikon, yakni kontinu, konvergen, dan konsentris. Adapun kontinu artinya adalah pendidikan harus berkesinambungan dengan perencanaan yang baik
dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian konvergen, yaitu ilmu yang diambil dari sumber luar yang disesuaikan dengan kebutuhan sendiri. Dan yang terakhir adalah konsentris, yakni pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kepribadian sendiri. Selanjutnya, guru juga harus mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Selain kognitif murid, kita harus bisa menumbuhkan budi pekerti yang akan ia gunakan dalam kehidupan bermasyarakatnya nanti. Bapak dan Ibu guru, sudahkah pendidikan kita saat ini mengantarkan murid kepada keselamatan dan kebahagiaan? Dengan sistem Among, Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Diharapkan peserta didik harus mampu mengembangkan skill agar berdaya guna dan mengembangkan daya cipta, rasa, karya yang seimbang. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Membimbing murid sama dengan memperbaiki bangsa, dan hal ini tidak bisa dipisahkan dari peran keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk saling mendukung satu dan yang lainnya. Demikian pemaparan saya kali ini. Sampai berjumpa lagi di modul berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat.